Oke, selamat datang teman-teman di channel Juhdan Imaroh. Channel yang masih kecil yang belum besar. Oke, sekarang kita ada di video podcast kedua. Coba kenalin dulu dong, Bang. Oke, jadi untuk awalan di sini gue ngelain diri dulu ya. Kenalin, nama gue Ibrahim Al Farouk. Gue asal sekolah dari Pondok Pesantren Husnul Khotimah di Kuningan. Oke, sekarang kelas berapa, Bang? Sekarang kelas 11. Kelas 11 ya, sama aja. 11. Sepantaran sama gue. Oke, nah teman-teman. Jadi podcast pada kali ini topiknya adalah tentang kepemimpinan dan organisasi. Oke, Ya Bang, gue pengen tahu dong, riwayat organisasi lu apa aja sih? lewat organisasi ya. Iya. Oke, jadi kalau bisa dibilang gue mulai dari berorganisasi mulai MTS. SD gue minim sekali buat organisasi, tapi karena di sini gue masuk pondok yang notabene kita harus bisa beradaptasi di sekolah tersebut. Yang mau nggak mau kita harus mampu dalam berorganisasi. Oke, jadi mungkin buat organisasi pertama yang gue ikutin itu adalah waktu kelas 8. Ya. Kelas 8 itu gue ikut ini kemitraan BSMR bisa dibilang. Oke, BSMR itu apa sih Bang? BSMR itu bisa dibilang badan bulan sabit merah remaja. Atau kalau kita bisa lihat BSMR itu setara dengan PMR lah. Ya, kalau sekolah negeri biasanya PMR namanya. Oke, lanjut ya. Nah, apalagi Bang? Terus kelas 8 gue udah ikut kemitraan BSMR. Nah, mulai nih di semester 2 ini gue ada yang namanya tuh OSJU atau Dewas KMTS. Kalau di sekolah negeri mungkin biasanya disebut OSIS ya? OSIS ya, biasanya OSIS ya kalau di sekolah umum. Gitu. Ya udah buat OSIS di sini ya. Gue nyebutin OSIS ini gue ikut buat organisasi dan alhamdulillahnya bisa dibilang ini nggak tahu takdir atau apa. Gue ini terpilih menjadi ketua Dewas KMTS waktu saat itu. Nah ya, jadi teman-teman ini adalah ketua OSJU atau ketua OSIS. Oh ya, dan perlu teman-teman ketahui, OSIS di Husnul Khotimah tuh atau organisasi di HK tuh salah satu yang paling bagus ya Ibu. Betul banget sekali. Bahkan menurut gue bisa gue bilang se-Indonesia malah gitu. Lebihan sih ya, tapi ya enggak benar salah sih. Soalnya sok acara mana coba yang siswa-siswinya atau OSISnya bisa menggelar acara setingkat nasional bahkan sampai go internasional. Aresta tuh nggak bisa dihitung jari kayak di Indonesia tuh. Hanya beberapa ya? Ya cuma dikit gitu. Jadi di Husnul Khotimah juga ya teman-teman. Ya walaupun ini pondok pesantren, tapi salah satu yang menurut gua adalah keunggulannya adalah organisasinya. Di sini tuh organisasi tuh sangat-sangat bagus gitu buat teman belajar. Walaupun biasanya kan kalau di sekolah-sekolah suka dicantumin keunggulan kami adalah bla bla bla. Nah, kalau di HK nggak ditunjukin ya. Kami punya organisasi yang bagus, nggak ditunjukin. Tapi begitu teman-teman masuk di sana tuh organisasinya bagus banget gitu. Jadi buat teman-teman yang ingin pandai dalam organisasi silakan masuk HK ya. Promosi. Oke, bisa. Oke. Oh iya, nah terus pertama dari atau ini dulu sih. Kalau menurut lu apa sih yang ngebedain organisasi di HK sama di luar? Oke, jadi mungkin buat yang masalah perbedaan ya antara OSIS ya. OSIS, dan sebuah OSIS. Ya, terus OSIS spesifiknya di situ. Oke. Baik, mungkin dari perbedaan, kalau perbedaan sendiri dari segi OSIS lebih ke manajemen eventnya, kalau yang gue lihat ya. Yang dimana kalau gue lihat sendiri di HK itu dalam manajemen eventnya kita mengelola event dalam segi prepare hingga eksekusi, bahkan nanti di laporan pertanggungjawaban itu sangat tersistematis bisa dibilang. Kalau yang gue pengalaman ya sampai saat ini itu memang sangat sistematis intinya. Mulai dari perencanaan kita harus memikirkan konsep event, lalu dimulai dengan event manualnya atau bisa kita sebut dengan apa namanya itu? Event manual tuh? Apa? Event manual. Event manual, oh apa tuh? Gue jarang juga kan.
Intinya itu teknis, masalah teknisnya. Oh iya, nah teknis. Teknis dalam manajemen. Terus nanti di prepare-nya kita dipersiapkan hingga benar-benar ada dalam pelaksanaannya. Bahkan setelah pelaksanaan selesai, kita juga ada yang namanya laporan pertanggungjawaban yang nanti ini bakal diserahkan kepada pembina kita atau sekolah, bisa dibilang. Terus kalau yang gue tahu ya, ini gue tahu dari beberapa teman yang keluar HK waktu lulus MTS. Iya. Jadi kalau di sekolah luar tuh bisa dibilang buat manajemen eventnya itu bisa dibilang buruk. Mungkin kurang baik tapi buruk. Iya, ada benernya juga. Nah, terus buat gambaran juga buat teman-teman. Jadi kalau di HK apalagi yang misalkan nggak ada minusnya sih H. Jadi paling plusnya aja. Plusnya gimana tuh? Karena emang ya minusnya ada lah, tapi bukan dari segi organisasi paling di HK. Kalau organisasi itu udah top banget. Contohnya kalau di HK tuh benar-benar sistematis, bukan OSIS doang. Jadi kan ada OSIS. Nah, tapi ada lembaga lain juga. OSIS tuh eksekutif. Ya, betul. Ada legislatifnya, namanya MPS. Nah, jadi MPS tuh legislatif. Dan itu tuh benar-benar terstruktur loh. Nah, misalkan persidangan juga ada 2 kali ya persidangan. Habis itu persidangan tuh semuanya dapat konsumsi dari peserta yang ikut sidang, presidium. Habis itu dewan kehormatan misalnya. Semua dapat konsumsi dan pokoknya rapi lah manajemennya. Nah, habis itu sidangnya juga jadi MPS itu legislatif ya, fungsinya kan mengawasi juga kan. Jadi mengawasi pas sidang juga mereka ngomong mengkritik eksekutif kan. Ya. Nah, soalnya kalau di sekolah gua yang baru ya ada OSIS, ada MPK. Nah, cuma MPK ini katanya sih ya legislatif gitu, mengatur bikin aturan. Cuma ini pas sidang tuh kalau di sekolah gua ya, nggak tahu di sekolah lain, MPK tuh cuma jadi fasilitator doang katanya. Jadi yang mengkritik segala macam itu namanya fraksi atau siswa-siswi. Nah, tapi kan kalau kayak gitu, maaf teman-teman, tadi ada sedikit kendala ya dari itu kan. Nah, langsung kita lanjut. Nah, jadi kalau siswa-siswi itu jadi fraksi atau yang mengkritiknya, yang menilainya secara langsung, itu ada plus minusnya. Plusnya itu kalau siswa-siswinya kritis dan peduli terhadap OSIS, organisasi, ekskul gitu. Jadi kan bisa menyampaikan kritik, saran dan masukan secara langsung kan gitu, enak. Nah, cuman kalau di sekolah gua, nah bagian yang sisi negatifnya. Sisi negatif itu ketika Ketika siswa-siswinya justru acuh dan tidak peduli terhadap organisasi. Datang sidang juga misalkan cuma ngincer konsum gitu, atau ngincer jam kos, ngincer dispensasi. Ya, jadi kan di waktu pelajaran. Ya, waktu ada sidang waktu pelajaran, nah diambil tuh dispen yang ikut sidang. Nah, jadi kalau yang di kasus yang kedua yang kayak di sekolah gua, itu justru jadi jelek. Jelek karena apa tuh? Soalnya kenapa? Kan siswa-siswinya acuh, habis tuh tadi misalkan cuma ngarap konsum, ngarap dispen. Nah, jadi pas begitu sidang mereka nggak peduli. Sidang tuh pengen cepet-cepet kelar. Nah, jadi pas presidiumnya ngomong yang di depan tuh, hakimnya lah. Apakah fraksi setuju untuk ekskul A diterima tanpa catatan? Semua jawab setuju. Oke. Ekskul A diterima tanpa catatan. Lanjut ekskul B bacain baba atau OSIS per sekbid ya, sekbid berapa? Apakah setuju diterima tanpa catatan? Setuju. Oke. Tok. Setuju diterima tanpa catatan gitu. Jadi nggak ada yang kritik gitu. Nah, gue pernah coba mengkritik pun dobrak gitu. Ya, karena menurut gue masa sih sidang cuma gini-gini doang gitu. Itu kayak ini doang ya, pembacaan doang. Iya, masih cuma pembacaan gitu doang. Nah, cuma malah nggak suka sama orang-orang tipikal kayak gue tuh. Kenapa? Kan tadi sidang tuh ngincer konsum, ngincer dispen. Jadi
kan dispen juga tapi lumayan lama, biasanya bisa aja nyampe pulang sekolah Dari awal ya, atau dari siang dari misalkan. siang. Nah mereka kan pasti pengen cepet-cepet pulang dong, yang Betul. ngincar dispen ini. Biasanya. Jadinya kalau gua banyak nanya malah pada kesel gitu, kayak "Ih, ini Jordan nanya-nanya mulu, ngelamain gua mau pulang," gitu. Mungkin pada gitu di pikirannya gitu, soalnya kelihatan dari muka-muka juga. Jadi apa yang mau diharapkan gitu dari siswa-siswi yang hanya mengincar konsum dan dispen? Nggak ada. Jadi nggak, Buat susah perkembangan buat seni ya? maju iya Ya. untuk organisasinya. Nah justru bagus di HK. Di HK tuh sistemnya gini. Jadi MPS tuh ya, MPS. bukan sebagai fasilitator doang, tapi mereka benar-benar jadi legislatif yang mengawasi dan mengkritik, ngasih Kinerja saran dari masukan secara eksekutif. langsung. Iya. Dan itu juga tetap ditampung loh dari santri-santrinya ya atau siswa-siswi. Jadi ada fraksinya sendiri. Jadi justru yang mengkritik tuh dari MPS-nya kan, eksekutif, OSIS dan ekskul lain-lain. Terus ada MPS. Gitu. Ada juga pembina, pasti pembina. Ah ya, ada pembina. Kalau pembina di sekolah gue juga ada. Ada juga. Okay. Nah, cuma jadi enak gitu. Kalau juga kan fasilitator doang. Jadi menurut gue kurang efektif dan kurang efektif. Itu. Oke. Oke, nah Gimana itu nih? buat gambarannya kayak sama. Oh ya, ini juga yang beda. Tadi konsum kan udah lebih bagus. Pemerataan juga kan, jadi Maksud yang tadi ya peserta dapat, ya presidium dapat, habis itu yang di sidang juga dapat, pokoknya semuanya dapat, nggak ada masalah di konsum. Sama itu juga tiap mau sidang kan dikasih surat undangan kan. Iya, gue juga surat undangan dikasih kepada Baim sebagai ketua OSJU, dikasih bahwa mengundang untuk ikut sidang gitu. Nah kalau di gua nggak ada, cuma sebatas lewat chat WhatsApp gitu. Ya ayo ya ikut sidang. Ayo ke sidang, cukup. Ya, nggak formal banget gitu. Ya mungkin dari ini apa, profesionalisnya kurang terlihat. Iya. Bisa dibilang. Nah jadi, itu baru gambaran kecil ya. Belum pas eksekusi. Pas eksekusi juga bagus pada aktif mayoritasnya. Di HK. Ya di HK, di HK ya, bukan yang di luar. Nah, jadi itu buat gambaran kayak seberapa bagus dan gimana sih bedanya organisasi yang di HK. Terus OSIS, MPK, MPS ya kalau di HK. Jadi seberapa jauh perbedaan antara di HK dan di yang lain. Makanya tadi di awal gua bilang kalau di Husnul itu merupakan organisasi yang bagus. Aspek organisasinya salah satu yang terbagus. Bahkan mungkin di Indonesia. Oke, selanjutnya. Nah, dan ini adalah ketosnya. Ya. Ketua. Dulu. Ya, dulu. Ketua OSIS pas MTS ya. Nah, apa sih motivasi lu? Kenapa pengen jadi ketua OSIS? Motivasi ya? Atau kenapa jadi ketua OSIS? Oke, jadi buat motivasi ataupun alasan ya, kenapa sih gue pengen jadi ketua OSIS? Mungkin berawal dari sebuah ketidaksengajaan ya sebenarnya. Jadi yang dimana awalnya, lebih tepatnya ketidaksengajaan karena mencoba. Gitu. Oke. Jadi kan bisa dibilang buat gue ya, yang masuk MTS tuh terus melihat ada organisasi nih, bagus nih. Wah, ini merupakan kesempatan buat gue nih untuk berkembang dalam segi manajemen event ataupun dalam segi komunikasi terhadap lainnya. Karena bisa yang diketahui bahwasanya HK tuh punya santri di luar berbagai daerah ya. Jadi gue mikir kalau misal di organisasi ini satu kesempatan nih buat kita bisa mengenal yang lain, sehingga terjadilah sebuah relasi yang luas, saya bilang gitu. Jadi ya udah, gue tahu nih ada organisasi namanya OSJU di kelas MTS. Terus udah tahu, terus gue nanya-nanya ke teman-teman yang lain yang mungkin udah lebih tahu ya tentang OSIS ini atau OSJU ini. Gunanya lah, nah ini gimana pendaftarannya, ataupun misal gimana sih cara pemilihannya, kayak gimana buat masuk dalam anggota ini. Dan diketahui bahwasannya kalau buat OSIS sendiri, itu waktu zaman gue ya, itu mulanya itu dari kelas 8 semester 2 mulai. Ya udah, jadi buat semester itu gue lebih ke belajar dulu buat dalam hal kepemimpinan, organisasi, gue belajar. Lanjutlah baru di semester 2 ini. Semester 2 ini
bisa dibilang gue ini mencari sumber bagaimana kita bisa masuknya gitu. Oh iya. Oke. Ya tapi udah sih kita cari tahu nih bahwa sumber kayak gimana. Iya. Tapi bisa dibilang lumayan buntu sih saya waktu itu ngeliatnya. Dasarnya gue kurang tahu kayak gimana. Cuman ya qadarullah ya. Waktu dikasih tahu buat awalan nih buat calon-calon ketua di LSMTS, tiba-tiba aja nama gue masuk nih ke dalam 10 besar waktu itu. Oh jadi Jadi kayak gini ya. gimana ya? Lo tuh kalau yang gua tangkap ya, lo tuh pengen coba-coba gitu, cari pengalaman, belajar tentang kepemimpinan, Ya. komunikasi, organisasi gitu. Nah tapi lo pada awalnya banget ya, nggak ada niatan buat jadi ketos. Nggak ada Kan? nggak ada. Tapi pengen ya belajar Pengen kayak belajar. Tapi nggak kepikiran gua pengen jadi ketos gitu. Nah tapi tiba-tiba kepilih jadi kandidat. Jadi kandidatnya waktu itu. Oke, lanjutin Bang cerita. Jadi udah tuh, wah kaget kan gue juga sendiri. Kenapa tiba-tiba masuk ke dalam kandidat ketos gitu kan? Yang dimana itu gue mikir kayaknya salah satu alasan bisa masuk kandidat tuh mungkin dalam segi ini apa track recordnya, dalam segi akademik ataupun dalam segi perilakunya. Yang dimana waktu itu bisa dibilang akademik dan perilaku gue termasuk bagus di antara lain. Gitu. Oke. Ada faktor lagi gak sih? Fakta gimana? Faktor lain. Oh, faktor lain ya. Sama mungkin kalau abang gue juga. Nah, iya. Lu kan punya abang kan? Iya, abang juga betul. Nah, terus abang lu megang apa ya? Jabatan gitu kan di organisasi. Abang gue tuh punya dua abang. Oh, dua abang. Oke. Yang pertama tuh ada abang pertama ya. Waktu itu waktu gue kelas 8 berarti dia udah lulus sebenarnya. Oh, udah lulus. Cuma waktu kelas 7 itu kelas 12 dia. Oke. Yang dimana dia punya ini juga apa? Dia kan waktu kelas 11-nya ya, yang abang pertama gua tuh punya pengaruh besar lah terhadap kelas 7. Kenapa? Okay. Soalnya waktu kelas 7, waktu kelas 11 tuh dia tuh sebagai musyrif. Oh. Jadi kalau di pesantren itu ada namanya musyrif. Musyrif itu yang memimpin ada-adanya anggota dalam setiap kamar. Udah. Nah itu. Kalau yang kedua? Kalau kedua tuh ini. Ada jadi, pengalaman organisasi. Pengalaman organisasi juga ada dia. Oh ada. Ya cuman beda kampus ya waktu itu, beda sekolah. Jadi kan HK tuh punya dua sekolah kan. Ada yang namanya di Husnul Khotimah 1 dan Husnul Khotimah 2. Dan kebetulan itu yang gua sama abang gua yang kedua itu nggak sama kampusnya atau sekolahnya. Jadi nggak ketemu lah dalam masa MTS-nya. Iya. Oh nggak, benar. Kalau yang awal-awal jadi kandidat, mungkin bisa benar yang kata lo terpilih karena mungkin track recordnya kan, kayak berperilaku baik gitu, misalkan punya sifat bisa dipercaya dan lain-lain lah. Kalau yang abang itu, kalau gue salah kayaknya bukan berpengaruh di jadi kandidat, tapi berpengaruh pas pemilihan. Ada angkatan yang mungkin kalau dari senangkap gue ya, ini atau opini gue, ada angkatan yang kayak ngeliat, wah ini adiknya abang ini nih, abang ini tuh dia punya pengalaman organisasi atau terpandang lah abangnya abang ini ya, mending pilih adiknya. Nggak tahu sih kalau opini gue, ada satu angkatan yang kayak gitu. Ada. Mungkin salah satu alasannya itu mungkin dari kayak dimajuin juga. Alasan terpilihnya ya. Ordal loh kan? Ya, nah bisa jadi. Teman ya. Tapi pas pemilihan kandidat kan mungkin nggak dilihat dari abang segala macam. Gua juga masuk kok. Kayak juga kandidat ya, kandidat dong tapi. Ya dan buktinya gua nggak punya abang, nggak punya saudara lah di HK itu. Apa nih? Sama tadi? Yang pas udah 10 besar. Oh ya udah 10 besar ya. Ya udah karena udah atas 10 besar ya udah waktu itu apa Mas bilang ya waktu itu ya? Tapi pokoknya kayak ada seleksi, habis itu jadi 5 besar kan? Ya. Nah 5 besar wawancara. 10 besar tuh ini di voting, pengungutan suara ya, pengungutan suara namanya. Okay. Jadi udah masuklah 10 besar, akhirnya
dimulailah pemungutan suara dari seluruh santri MTS kelas 7, 8, 9. Yang dimana alhamdulillah gini, kayak takdir juga, gue terpilih jadi 5 besar waktu itu. Oh iya ya, jadi dari 10 tuh di voting dulu ya, dari voting santri. dulu, Baru 5 itu besar. diwawancara kan. Diwawancara waktu itu. Diwawancara kampanye sih benar. Iya kan, benar. Kampanye dialogis kalau salah. Nah, iya. Ya udah, waktu 5 besar terpilih, Jidan juga masuk sebenarnya. Iya, masuk 5 besar. Tapi kampanye juga terbuka kan? Terbuka juga waktu itu. Nah, Ingat kan? Plus lagi, kalau di gua nggak terbuka. Oh, jadi Ada kayak wawancara pemilihan ketos gitu. sama guru. Gua tahu ada, ya sama guru. Mungkin sama petinggi apa ya, MPK mungkin, gua nggak tahu. Soalnya nggak terbuka itu. Jadi cuma antara kayaknya OSIS MPK sama guru doang. Dari siswa-siswinya nggak ada yang pas kayak orasi tertutupnya itu. Orasi terbuka ada sih. Oh, terbuka ada. Tapi kalau yang tertutup nggak ada. Udah, dalamnya besar tuh, gue juga agak sebenarnya kan nggak expect lah sih, bilang kok masuk 5 besar gitu kan. Udah, karena udah menjalani sampai 5 besar, udah gue usahain aja sampai akhir lah. Kita nggak tahu, lihat nanti aja gimana hasil akhirnya. Yang besar udah kampanye dialogis, kita mengkampanyekan apa yang bakal kita laksanakan saat menjadi ketua. Akhirnya udah selesai. Nah, setelah selesai itu, barulah ada yang namanya tuh sidang komisi C. Maksudnya apa? Itu merupakan sidang yang benar-benar serius, ya, yang dimana dilakukan antara pihak tinggi, dari pihak gurunya, madrasah MTS, terus ada dari mudir juga, bukan mudir, apa namanya, kepala pembinaan putra, gitu kan. Masih sidang kayak gitu. Dan ya qadarullah lagi, akhirnya setelah 5 besar masuklah menjadi ketua Dewas MTS. Nah, ini serba-serbinya sih yang awalnya nggak expect menjadi ketua. Nah, habis itu kan lu qadarullah udah terpilih gitu jadi ketua, dan udah beres juga kan, sekarang lo udah purna. Ya udah beres juga dong. Apa ya, naik kelas aku. Gimana sih kayak kesan-kesannya jadi ketua? Kesan-kesan jadi ketua ya. Oke. Jadi kalau buat kesan dari saat menjadi ketua sendiri itu lumayan banyak, bisa dibilang. Ini merupakan pengalaman baru bagi gua buat memimpin sebuah organisasi, bisa dibilang. Yang dimana pasti kalau dalam memimpin tuh nggak mudah ya kawan. Kita harus bisa memperhatikan aspek-aspek penting lainnya dalam segi program, terus selanjutnya ada mentalitas anggota, bahkan tujuan organisasi pun harus kita capai gitu. Tadi punya apa nih, kesan-kesan ya? Ya, kesan. Buat kesan sendiri, yang pertama dari diri sendiri ya. Mungkin dari sendiri ini merupakan salah satu sarana belajar yang paling bagus kalau kata gua. Yang dimana kan kalau menjadi ketua kita terlibat aktif dalam organisasi. Jadi mau nggak mau kita terpaksa nih untuk belajar tentang kepemimpinan, mulai dari manajemen event. Terus selanjutnya ada yang namanya komunikasi yang baik seperti apa sih, gitu kan? Gue belajar tentang hal itu semua, dan alhamdulillah itu bisa meningkatkan value gue sebagai manusia. Oke. Nah kalau tadi ada tuh seputar gambaran OSIS dan kesan-pesan ini sebagai ketua OSIS. Nah sekarang kita bakal bicara ke topik yang lebih umum lah, tentang kepemimpinan organisasi. Tadi kan benar-benar menjurus gitu kan ke organisasi, lebih menjurus lagi ke OSIS, di HK lagi gitu kan, perbedaan sama di luar yang lain. Sekarang kita ke topik umum aja. Nah, menurut lo nih, apa sih hal terpenting yang harus dimiliki seorang pemimpin? Hal terpenting harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Berat juga ya. Oke, jadi kalau menurut gue sendiri ya, hal terpenting yang harus dimiliki oleh pemimpin itu hal terpenting, berarti satu jawaban gitu ya? Atau bisa beberapa? Hal-hal penting lah. Oke. Mindset, kalau kata gue. Mindset dulu, oke. Yang pertama, mindset kita sebagai pemimpin itu beda dibandingkan mindset sebagai anggota. Benar, setuju kan?
Soalnya Gimana? kalau menurut gue ya, Menurut lu benar gimana? benar. Nah, kenapa gue setuju? Nanti ya bisa dilanjutin sama Mbak Inga. Soalnya gini, gambaran dulu ya kalau dari gue. Kalau misalkan pemimpin itu mindsetnya sama kayak anggota, nanti organisasinya bisa-bisa nggak jalan Betul banget. dan bisa-bisa hancur. Ya. Soalnya beda banget loh, lo jadi yang dipimpin atau jadi bawahan, sama jadi yang memimpin atau jadi atasan. Mindsetnya tuh beda. Kalau ada pemimpin yang dia tuh mindsetnya kayak mindset bawahan atau nggak punya mindset yang benar tentang pemimpin, itu bisa-bisa hancur organisasinya, kacau pokoknya. Hancur. Nah kalau dari lo gimana mindsetnya nih? Jadi buat mindset ini ya, kalau menurut gue tuh kita sebagai pemimpin harus memiliki mindset yang lebih daripada anggota. Maksudnya kayak gimana? Setuju. Mungkin bentar ya. Minum dulu yuk. Udah minum, gak usah. Wow. Ini ya. Jadi bisa dibilang kan suatu organisasi itu memiliki sebuah tujuan kan. Tujuan yang harus dicapai dalam pelaksanaan ketika kita menjabat. Dan dari tujuan itu, masuklah kita ke program-programnya. Program-program yang mendukung dalam pelaksanaan tujuan tersebut. Nah, kalau kita sebagai pemimpin, kita harus memikirkan nih secara lebih bagaimana program ini dapat dijalani dengan baik dan benar. Ya, benar. Oke, terus kalau anggota gimana? Anggota mungkin juga memiliki prinsip ataupun mindset seperti itu. Cuma istilahnya gini, kalau anggota itu biasanya memiliki mindset yang penting terjalani dalam program ini. Cuman kita sebagai pemimpin itu harus memiliki mindset lebih. Maksudnya kayak gimana? Jadi program ini harus kita jalani dengan baik dan benar, tidak hanya terjalani. Seperti itu. Nah soalnya kan pemimpin yang paling tinggi ya sama bawahannya itu tanggung jawabnya beda, bebannya juga beda. Beban juga beda kan? Iya. Makanya. Soalnya nih, kalau misalkan lo jadi pemimpin, misalkan lo mimpin suatu acara, habis itu gagal, ya itu rasa bersalah tuh biasanya ada di pemimpin gitu. Dan kalau orang nyalahin misalkan acara gagal, itu nyalahinnya ke pemimpin biasanya gitu. Nah tapi kalau anggota misalkan acara gagal, nah dia kayak merasa ya udah gue mah cuma anggota doang, itu salah itu tuh dia ketuanya gitu kan, biasanya kayak gitu. Nah makanya mindsetnya beda. Nah ini makanya yang gue bilang tadi, kalau pemimpin mindsetnya tuh jadi anggota, misalkan dia mindsetnya nyalahin orang lain gitu. Betul. Nah kalau kayak gitu misalkan acaranya gagal, oh ya udah ini mah bukan salah gue, bukan tanggung jawab gue, itu mah salah divisi ini. Nah kalau gitu jelek. Nanti acaranya juga kan misalkan yang penting beres, bagus jelek bodo amat. Nah kalau gitu kan hancur bener ya. Jadi satu perbedaan juga di mindset tentang tanggung jawab ya, kalau yang gue tangkap jujuran tuh. Nah selain itu ada lagi nggak bro? Ya paling itu sih. Atau yang paling penting banget mindset dulu nih. Mindset dulu. Oke. Nah kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Lo kan sebagai pemimpin pernah jadi ketua OSIS, itu tuh mimpin sekitar berapa ya? 40 sampai 50-an. Maksudnya apa? Oh anggotanya. Anggota lah. Kalau santrinya ya 300. Betul. Nah tapi kalau misalkan teman-teman mikir kayak di luar, di negeri mungkin sekolah negeri, seangkatan aja bisa nyampe 300. Nah tapi kan sekolah negeri itu lo masuk sekolah pulang. Kalau ini sehari ya, bukan sehari, tiap hari malah. Jadi mimpinnya itu benar-benar tiap hari dan seharian full. Jadi lebih berat teman-teman. Walaupun 300, cuma 300 mungkin kalau ada yang anggap kecil. Nah, dalam memimpin anggotanya nih yang 50 orang. Ya. Nah, itu tuh gimana sih cara memimpin banyak orang gitu? Nge-manage-nya. Manage-nya. Ya. Kalau dari pandangan lu sendiri. Ini berat juga. Masa berat tuh? Tapi emang berat sih tentang pemimpin kan. Tapi itu emang berat buat masalahannya. Tadi pertanyaannya apa? Bagaimana cara kita mengatur anggota yang dimana anggota banyak ya? Ya, anggotanya banyak. Oke. Berarti kalau buat cara mengatur manajemen, kita berubah nama manajemen.
Atau lu misalkan ini kayak kan tadi udah, nah pertama dari mindset tuh. Nah ini sebenarnya nyambung. Nah ini jadi pertanyaan gue kalau disambungin kayak gimana mindset lu dalam mimpin orang-orang, dalam mimpin banyak orang. Apakah kayak kan, Ya. nah ini nyambung ke Oke, sini. oke, nyambung sini. Kan orangnya banyak gitu. Ya. Nah apakah lu kayak sama katakan, misalnya lu ngasih tugas, semuanya ngasih tugas harus beres. Lebih ke kayak ke tipe kepemimpinan lah. Oh, tipe kepemimpinan ya. Ya. Apakah lu demokratis gitu? Atau lu Atau misalkan apa ya? Tipe Coba, kepemimpinannya. ada apa aja nih? Oh kalau atau kita bahas ke sini aja. Kon, kon- transformasional, Kontraversional, terus transformasional, transformasional. Nah itu yang pertama. oke. Jadi kalau yang kepemimpinan transformasional, nah itu tuh jadi dia kepemimpinannya yang berorientasi pada pengembangan anggota. Pengembangan anggota. Jadi dia mikir gimana caranya biar anggota-anggota tuh maju gitu. Oke, oke. Jadi misalkan mencari sponsor, misalkan ada divisi sponsor, dia nyari sponsor tugasnya. Betul. Jadi orientasinya bukan kayak pokoknya harus dapat ini, gitu. sponsor 10 misalkan. Bodo amat mau kalian begadang, mau tiap hari nyari, mau ngechatin nyampe 1000 sponsor, gua nggak peduli, pokoknya harus dapat 10 sponsor. Nah itu kalau yang transformasional. Ada juga yang satu lagi tipe kepemimpinan yang transaksional. Transaksional, berarti ada dua ya kalau gitu? Ya, kalau gak dalam konteks ini dibagi dua. Gitu. Kalau transaksional itu dia orientasinya bukan kepada pengembangan anggota. Ya benar, bukan pada pengembangan anggota. Kebalik gak sih tadi? Enggak, kebalik. Kan? Kalau yang transaksional itu yang tadi. Nah, kalau yang transformasional itu tuh yang fokus kepada pengembangan anggota. Diralat ya, maaf. Kalau transaksional itu tuh dia berfokus pada tujuan orientasinya itu. Jadi gimana caranya biar mencapai suatu hasil tapi nggak peduli sama pengembangan anggota. Nah tapi kalau yang transformasional dia peduli sama pengembangan anggota. Jadi dia bukannya, jadi oke, yang penting kalian berusaha, bekerja keras. Jadi kalian tahu gitu, misalkan di sisi sponsor tadi, gimana caranya mencari sponsor, gimana caranya berkomunikasi dengan pihak eksternal. Tapi ya kalau dapat nggak dapat, ya udah itu urusan nanti. Tapi yang penting kalian sudah berusaha, gitu ya? Kalian sudah berkembang, jadi tahu gimana caranya nyari sponsor. Kalau yang mana kira-kira? Kalau gue sendiri ya, bisa dibilang kalau dihadapkan oleh dua pilihan ini, gue termasuk keduanya sebenarnya. Oh keduanya? Iya, maksudnya gimana? Maksudnya ada perbedaan antara gue saat memimpin. Gitu. Jadi bisa dibilang ini perbedaan fase ya, fase awal dan fase akhir. Gitu. Oke, ada fasenya. Benar. Jadi waktu misalnya kan gue masih baru kan. Jadi kalau baru itu, gue lebih menekankan kepada tujuan, orientasi dari sebuah organisasi. Yang dimana awalnya gue sama sekali kurang peduli lah terhadap pengembangan anggota. Jadi lebih ke, ya udah nih, tugas lu ini ngurusin masjid, tugas lu ini ngurusin sekolah. Jadi diurus gitu. Yang penting jalan gitu prokernya. Jalan prokernya. Itu waktu gue awal memimpin. Nah terus setelah beberapa lama gue memimpin, ternyata banyak kritik nih udah gue. Dia bilang, Im, itu kalau bisa buat tugas-tugas lebih melatih lagi anggotanya gitu. Jadi akhirnya gue tersadarkan lah buat apa terhadap pemimpin ini ya. Kalau bahwasannya pemimpin itu tidak hanya dalam fokus orientasi, tapi fokus juga dalam pengembangan kualitas anggotanya. Percuma kalau kita bagus dalam orientasi tapi anggotanya tetap tidak berkembang, yang nantinya itu dalam satu organisasi ya udah tidak ada kemajuan. Karena ya udah itu kita hanya bisa menang di situ aja. Maksudnya gimana? Ya udah nggak berkembang intinya dari situ. Oh ya, jadi sebenarnya yang lebih penting itu, dan ini berdasarkan riset juga ya, gue kan udah baca berbagai jurnal lah. Ada yang bahasa Inggris juga gitu. Nah itu tentang itu kepemimpinan transformasional sama transaksional. Nah dan berdasarkan riset, suatu organisasi atau perusahaan juga itu bisa lebih maju itu kalau pemimpinnya itu dia cara memimpinnya dengan
cara yang transformasional dibanding transaksional. Rasional. Soalnya Betul. kalau transaksional orientasinya pada hasil, anggotanya belum tentu berkembang. Tapi kalau kita tujuan orientasinya adalah pada pengembangan anggota, hasil juga tercapai pasti. Betul. Bahkan bisa mendapatkan hasil yang lebih gitu. Jadi makanya lebih bagus yang transformasional dalam Betul. hal kepemimpinan ya. Berdasarkan riset juga dan pengalaman. Nah, jadi dalam cerita yang gue kasih ini ya, bisa dibilang pemimpin itu nggak selalu benar. Mungkin bahkan melakukan kesalahan. Sama halnya seperti gue dalam memimpin waktu awal-awal. Yang mana fokus gue terhadap orientasi kan, transaksional seperti dibilang. Iya, transaksional. Nah, ini kan bisa dibilang merupakan suatu kesalahan ya dalam hal memimpin. Cuman karena kita sebagai pemimpin, kita selalu menerima kritikan maupun evaluasi dari para anggota. Betul, seperti yang tadi gue bilang, banyak kritik dan saran. Akhirnya mau nggak mau kita harus mengubah, memperbaiki diri dalam memimpin, sehingga kita bisa menuju kepada pemimpin yang terbaik. Iya, terbaik cuma ya berkembang lah. Ya berkembang, jadi ya bertahap lah. Semua tuh bertahap. Ini banyak banget ya pasti yang lu dapetin jadi ketua OSIS tuh. Pelajarannya. Pelajaran hidupnya banyak sih kalau itu. Tapi nggak ngelanjutin jadi ketua. Atau itu, aduh kalau bahas panjang juga nanti lah. Oh ini jam berapa ini? Coba lihat. Sekarang jam 5:41. Oke, bentar lagi mau maghrib. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir aja. Oke, akhirnya. Nah ini terkait komunikasi. Nah tadi kan udah gimana cara lu ngatur anggota transformasional. Ya. Bukan cara ngatur sih, maaf. Kalau tadi lebih ke tipe kepemimpinan. Awalnya dari transaksional jadi transformasional akhirnya. Nah terus yang terakhir cara kita berkomunikasi. Nah tapi bukan cara kita berkomunikasi doang, tapi gue pengen ngebedain kayak gimana sih caranya bedanya gimana bedanya antara lu komunikasi secara personal dan komunikasi di depan umum atau public speaking. Nah itu gimana bedanya? Oke. Berarti perbedaan antara kita berkomunikasi saat di depan banyak orang dan secara personal. Oke. Jadi mungkin kita masuk ke yang dulu ya. Saat kita berkomunikasi kepada yang banyak orang. Public speaking berarti ya. Pengalaman gue, mungkin kalau rapat ya. Rapat tuh kan di gue tuh ada namanya rapat anggota. Yang dimana itu semua anggota maupun korbit hingga ketuanya itu masuk semua dalam rapat itu. Hanya itu membahas kinerja dari program-program yang ada selama 1 bulan itu tiap anggota. Nah, jadi saat pengevaluasian program itu kita tidak boleh dalam ngomong ketika ada satu anggota yang memiliki kesalahan jelas, kita tidak boleh terlalu bisa dibilang mengkritiknya secara personal saat rapat itu. Kenapa? Soalnya kalau kita terlalu mengkritiknya secara berlebihan dalam rapat, itu bisa menurunkan harga diri dari orang yang dikritik itu. Sehingga karena harga dirinya turun, dia mulai kurang nih rasa percaya terhadap organisasi. Oh iya benar. Jadi kalau ngomong di publik, ngomong ke banyak orang gitu lagi public speaking. Kalau publiknya lebih ke umum lah bisa dibilang. Jadi poin pertama adalah jangan ngomongin kejelekan orang yang spesifik, kesalahan gitu ya di depan umum gitu. Jadi pertama kalau ngomong di depan banyak orang, jangan menjelekan satu orang secara spesifik gitu kan. Betul. Oke, terus karena fokusnya itu hal umum, ya udah kita bicarakan hal yang mendasar lah bisa dibilang. Terus yang kedua itu kalau secara umum ya, secara umum itu berarti gue pernah baca di salah satu buku Good to Great kalau nggak salah namanya. Oh iya. Itu ada yang nama istilah jendela dan kaca. Jadi kalau dalam saat ya gue pernah baca cuma lupa kalau yang itu atau belum baca bagian itu ya aja. Jadi kalau saat kita dalam berbicara public speaking saat rapat, itu kita bisa menerapkan dua hal tersebut, jendela dan kaca. Maksudnya apa? Kaca lagi. Cermin ya kan gue soalnya connect gitu. Ya gimana tuh maksudnya? Jadi
Kalau saat kita maksud dari jendela kaca itu, cermin maaf. Jendela itu ibarat kita bisa dibilang apa ya namanya? Jendela tuh Nah, kalau jendela kan tembus. tembus pandangan. Jadi kita melihat keluar. Oke, maaf. Oh, Mulai cermin deh. Cermin itu artinya cermin berarti kan memantulkan diri sendiri Ya. kan, memantulkan diri sendiri. Jadi jangan sampai seorang pemimpin itu ketika organisasinya itu mencapai tujuan dengan bagus, itu kita melihat cermin diri sendiri, yang artinya apa? Kita memiliki kesombongan terhadap diri sendiri, benar. ya kan? Wah, ini bagus nih kinerja organisasi, ini karena gua nih. Nah, itu jangan sampai mindset seperti itu terpatri dalam seorang pemimpin. Wah, ya, Terus maksud jendela itu apa? Kalau jendela itu saat organisasi itu memiliki kinerja yang buruk dalam 1 bulan itu, yang dimana kita menerapkan jendela itu sini, kita melihat keluar, kita melihat kesalahan ini merupakan kesalahan yang dimiliki oleh para anggota, bukan gua gitu. Jangan ya. Jangan kayak gitu. Karena kalau kayak gitu itu saya dibilang gini, organisasi itu bakal bisa dipimpin oleh seorang pemimpin kalau mereka rela untuk dipimpin. Iya. Sementara kan kalau tadi kan menunjukkan sifat kesombongan kan, Iya. sifat kesombongan dan egois. Yang dimana dari sifat tersebut anggota-anggota pasti tinggal rela kan. Seorang pemimpin itu adalah orang yang sombong, Iya. orang egois, mementingkan diri sendiri, dan nanti itu berpengaruh terhadap kinerja organisasi selanjutnya. Gitu. Nah, jadi ya benar. Nah, gue ingat nih kalau ini setelah dijelasin orang baik. Jadi kalau gue bagi jadi kondisi aja deh. Kondisinya. Berdasarkan organisasi kalau bagus atau jelek. Kalau organisasi itu sedang bagus, kita gunakan prinsip apa? Jendela. Oh iya, jadi benar. Kalau organisasi itu bagus, kita gunakan prinsip jendela. Jadi kita lihat keluar, wah ini pasti bagus karena divisi ini, karena si A dia rajin segala macam. Jangan pakai prinsip cermin. Nah, tapi kalau organisasi sedang buruk, itu kita gunakan prinsip cermin. Kita berkaca nih ke diri sendiri. Introspeksi diri lah. Ini apa yang salah dengan saya sebagai pemimpin gitu. Kenapa organisasi saya nggak jalan gitu? Atau misalkan ada kendala tertentu. Jangan menggunakan jendela kalau lagi jelek. Jangan malah lihat keluar, ini salahnya siapa sih? Pasti bukan salah gua. Pasti salahnya ini. Nah, jangan gitu. Jadi kalau bagus gunakan jendela, jangan gunakan cermin. Tapi kalau lagi jelek kondisinya, gunakan prinsip cermin, jangan gunakan prinsip jendela. Gitu. Terakhirnya mungkin dari yang buat secara umum itu ya, yang ketiga itu sebesar apapun masalahnya ataupun penghargaannya, kita harus tetap memberikan apresiasi pada anggota. Itu yang paling penting. Jadi walaupun saat itu di 1 bulan ini ada divisi yang bisa dibilang kiranya kurang bagus, ya walaupun kurang bagus kita juga tetap memberikan apresiasi. Kenapa? Soalnya dengan memberikan apresiasi itu bisa salah satu meningkatkan kepercayaan juga dari para anggota. Jadi itu terakhir ya, gimana caranya kita berkomunikasi di depan umum sebagai seorang pemimpin. Nah, kalau secara personal gimana nih? Oke, secara personal ya. Kalau secara personal intinya kita lebih ke arah menasehati anggota secara personal. Kenapa sih lu waktu bagian divisi apa misalnya? Divisi A lu kurang bagus sih, kenapa? Kita tahu secara nih perlahan-lahan nih alasannya kenapa sih. Jangan main hakim sendiri. Jangan main hakim. Jangan perlahan-lahan. Ya, kita obrolkan perlahan-lahan. Cari tahu alasannya kenapa. Dan dengan alasannya kita baru rumbukan gimana penyelesaiannya secara benar. Jadi ini kebalikannya ya dari yang di depan umum. Kalau komunikasi di depan umum, kita jangan memberitahu kesalahan satu orang secara spesifik. Tapi kalau di personal, baru kita kasih tahu. Itu tujuannya kan untuk anggota berkembang ya, bukan untuk menjatuhkan justru. Kalau yang diumumkan ini takutnya tujuannya malah kebalik, untuk menjatuhkan anggota. Iya, takutnya gitu ya. Sehingga secara personal. Ini sih paling. Paling gitu ya. Iya. Lebih simpel ya kalau yang personal. Iya. Soalnya kan kalau di depan umum emang kita ngomongnya di banyak orang dan pasti susah.
Tapi kalau secara personal, prinsipnya baru itu. Jadi ngomongnya juga jangan terlalu formal. Jadi Ya, lebih ke bisa arah lebih sahabat ke gitu ya. personal gitu, kayak sahabat. Nah, jadi kan dia kayak sahabat. Oke. Jadi Ya, mungkin ya, kalau ada jadi secara personal ada tambahan? kalau secara personal kata gue udah sih itu Cukup udah ya? bagus benar. Jadi kalau ada kesalahan baru secara personal, tapi kecuali kalau ada kondisi tertentu, misalkan pertanggungjawaban dan Nah, lain-lain, yang betul. terutama pertanggungjawaban. Kalau misalkan secara personal tidak bisa dipertanggungjawabkan, baru bawa di publik. Tapi itu pun dengan prosedur yang ada. Yang Makanya telah pernah ditetapkan. kejadian itu di bawah. Makanya iya. gue ngomong gitu. Oke. Makanya. Menarik. Dan lebih ya udah kalau ngomongnya ke personal ya lebih kasual aja gitu. Ya, dan gunakan cara komunikasi yang berbeda kepada orang yang berbeda gitu. Jadi tergantung orangnya gitu. Menyesuaikan kondisi orangnya ya. Iya. Misalkan kalau orangnya dia nggak mau ribet ya udah kita ngomongnya simpel, tapi kalau orangnya pengen tahu lebih dalam ya udah deep talk misalnya gitu. Betul guys. Bahasanya itu ya. Oke. Deep talk. Oke, udah itu udah pertanyaan terakhir. Ya. Terakhir ini buat closing, ada quotes gak ya? Aduh, quotes ya. Kalau quotes sendiri Yang menurut lo yang paling wah gitu. paling wah. Atau prinsip hidup dah yang lo pegang. Prinsip hidup. Gua mau ngapain dulu nih? Ya kayak sepenggal kata atau kalimat. Oke, kalau buat quotes ya. Di akhir di sini gue pengen ngasih tau aja. Dimanapun Anda berada, tetaplah berorganisasi. Karena dengan berorganisasi, Anda akan mendapatkan banyak pelajaran kehidupan. Sekian. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukuran ya. Ya, thank you. Im.